Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada sore yang cerah hari ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan topik dengan judul Analisis Korelasi Pemilu sebagai implementasi nilai demokrasi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum memulai presentasi kali ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan teman-teman di kelas yang insya Allah berbarokah ini. Perkenalkan, nama saya Alimatus Sofia dengan NIM 2050307111111007 asal daerah saya Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Serta saya ditemani oleh rekan saya Tasya Priyagita dengan NIM 2050307071111007 asal daerah dari Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nah, kemudian kami haturkan rasa terima kasih kami kepada segenap pimpinan Universitas Brawijaya, kepada Bapak Rektor, keempat Wakil Rektor, Bapak Dekan Ilmu Administrasi, Ibu Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan, serta tak lupa beliau yang kami hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Kemudian, ini adalah rangkaian alur dari materi yang akan kami paparkan pada presentasi kali ini. Kami akan memulai materi pertama dengan tujuan dan metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui penerapan demokrasi yang ada pada sistem negara kesatuan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia. Kemudian, mengetahui faktor yang menjadi penunjang dan penghambat menciptakan demokrasi. Lalu juga mengetahui analisis korelasi pemilu sebagai implementasi nilai demokrasi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitiannya adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang merupakan salah satu jenis metode dari jenis penelitian deskriptif, yaitu metode survei. Survei dalam penelitian ini adalah akan diterapkan dengan mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pemilu sebagai implementasi demokrasi, menggunakan angket yang diisi oleh para responden dari para siswa kelas 12 IPA 1 dan 12 IPA 2 SMA Pusat 15 Desa Sukorejo, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian kita masuk ke materi pertama, yaitu tinjauan empiris. Pada bagian tinjauan empiris ini berisi tentang referensi jurnal-jurnal relevan yang kami gunakan untuk membantu penyusunan penelitian ini. Di sini hanya saya cantumkan 2 jurnal. Sebenarnya ada 5 jurnal dalam makalah. Namun saya pilih 2 jurnal yang menurut saya isinya lebih spesifik berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan, yaitu penelitian tentang pemilu dan demokrasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tasya Priyagita. Kepada Tasya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya kita masuk pada bagian tinjauan teoritis. Demokrasi tercantum dalam UUD 1945, yakni mengenai penegasan kedudukan rakyat sebagai sumber kedaulatan tertinggi yang merupakan inti dari demokrasi serta adanya kebebasan berpendapat yang menjadi ciri-ciri demokrasi. Salah satu implementasi demokrasi telah dilakukan di Indonesia, yaitu digelarnya pemilu. Pemilihan umum di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 22E ayat 1-6 yang isinya telah memuat mulai dari penyelenggaraan pemilu, tujuan pemilu, dan prinsip-prinsip pemilu, bahkan sebuah lembaga mandiri yang mengatur dan menyelenggarakan pemilu, yaitu KPU. Sebagai warga negara Indonesia, diwajibkan untuk melakukan pemilihan umum yang diadakan pada setiap daerah. Adapun pemilu yang diwajibkan menyebutkan syarat mengenai siapa saja yang termasuk menjadi daftar pemilih, diantaranya genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya,
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Pemilih yang belum memiliki KTP elektronik dapat menggunakan surat keterangan perekaman KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu dan tidak sedang menjadi anggota TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya. Beberapa contoh implementasi demokrasi telah dilakukan di Indonesia, yaitu yang pertama, digelarnya pemilihan umum yang berdasarkan berjurdil. Yang kedua, sudah banyaknya kegiatan diskusi atau musyawarah. Adanya ajaran nilai demokrasi dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah atau perguruan tinggi. Selanjutnya. Unsur-unsur penunjang dan sikap penghambat terciptanya kehidupan demokrasi dalam sistem NKRI. Yang pertama, sikap penghambat terciptanya kehidupan demokrasi, yakni kurangnya solidaritas, intoleransi, dan tidak menghargai pendapat orang lain. Tidak adil terhadap HAM, egois, menghalangi orang lain untuk leluasa berpendapat, tidak menjunjung tinggi sifat jujur dalam menegakkan keadilan. Berikutnya yang menjadi unsur penunjang kehidupan demokrasi dalam sistem NKRI yakni negara hukum, masyarakat madani, dan ikatan kelompok strategis. Selanjutnya, analisis korelasi pemilu sebagai implementasi nilai demokrasi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pengertian demokrasi. Dari beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli seperti Abraham, Aristoteles, dan Muhammad Hatta, dapat disimpulkan bahwa demokrasi memiliki arti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Selanjutnya adalah mengenai sejarah demokrasi di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dan menganut sistem demokrasi perwakilan. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, demokrasi Pancasila disahkan MPR melalui UUD. Rakyat menjadi tidak asing dengan paham demokrasi karena paham yang dibawa oleh para pendiri negara Indonesia yang sempat menjadi anggota di BPUPKI. Adapun landasan-landasan demokrasi Pancasila yaitu alinea pertama, alinea kedua, dan alinea ketiga dan alinea keempat. Serta ada pula pada batang tubuh UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yaitu tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat, pasal 2 tentang MPR, pasal 6 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, pasal 24 dan 25 tentang peradilan yang merdeka, pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di depan hukum, dan pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Selanjutnya. Sampai saat ini dalam perjalanan sejarah Indonesia terdapat 4 macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu demokrasi parlementer atau liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila yakni pada era Orde Baru, dan yang terakhir demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi hingga sampai saat ini. Prinsip-prinsip demokrasi pada dasarnya terbagi atas beberapa kelompok. Di antaranya yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengambilan keputusan atas musyawarah, dan adanya partai politik dan organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh moderator. Baik, kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini, penelitian ini berjudul Survei Kuesioner tentang Pemerintahan dan Demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pendapat masyarakat Indonesia terhadap penerapan nilai demokrasi melalui pemilihan umum. Jumlah responden atau sampelnya ini adalah 56 orang yang terbagi dari 2 kelas, yakni IPA 1 dan IPS 2, angkatan kelas 12 di SMA Sultan Fatimah, Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitiannya adalah survei yang dilakukan secara online menggunakan Google Formulir. Hasilnya didapat bahwa dari 3 pertanyaan pada kuesioner ini yang bisa teman-teman lihat dalam tayangan PowerPoint,
bahwa lebih dari 90% persentase di setiap pertanyaannya itu mayoritas responden setuju dengan negara republik, adanya pemilihan presiden secara langsung, dan calon presiden yang diajukan dari partai politik. Nah, kesimpulannya, banyak masyarakat menganggap pemilihan umum memiliki keterkaitan yang besar terhadap salah satu nilai demokrasi, yaitu kebebasan rakyat atau kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin dan para wakilnya dalam pemerintahan sesuai pilihannya tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, dari materi yang telah saya dan rekan saya sampaikan, kami mengambil kesimpulan yakni penerapan nilai demokrasi sudah banyak dilakukan, seperti digelarnya pemilihan umum, sudah banyaknya kegiatan diskusi atau musyawarah, dan adanya pelajaran PKN di sekolah dan perguruan tinggi. Kemudian unsur penunjang demokrasi adalah negara hukum, masyarakat madani, dan ikatan kelompok strategis. Sikap yang melanggar unsur-unsur tersebut adalah penghambat kehidupan demokrasi. Adapun prinsip-prinsip dari demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, pemerintahan berdasarkan hukum atau konstitusi, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengambilan keputusan atas musyawarah, dan adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Selain itu, landasan-landasan dalam demokrasi Indonesia yaitu pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945. Dalam perjalanannya, sejarah Indonesia secara luas ada 4 macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu demokrasi parlementer atau liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, dan pada era Orde Reformasi. Kemudian, dalam penelitian yang telah kami lakukan, kami memberikan beberapa saran, di antaranya sejarah yang kelam akan beberapa kekurangan bagi pelaksanaan konstitusi di Indonesia di masa lalu, hendaknya dijadikan pembelajaran bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak terulang kembali dan menjadi lebih baik. Kemudian, hendaknya masyarakat tidak memandang perbedaan keyakinan, agama, adat istiadat, suku, budaya, perbedaan politik, dan sebagainya, melainkan menumbuhkan sifat toleransi, sebab perbedaan ialah bagian dari demokrasi. Kemudian, adanya tindak lanjutan mengenai sosialisasi dari pemerintah, terutama bagi para pemimpin, hendaknya lebih memperhatikan kehidupan rakyatnya dan mencari solusi terbaik mengenai permasalahan yang mungkin terjadi. Kemudian, juga adanya peraturan pada setiap daerah mengenai kearifan lokal, terutama demokrasi, agar semakin cinta dengan tanah lahirnya. Nah, kemudian berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk melengkapi pembuatan tugas ini. Baik, pemaparan materi dari kelompok kami telah berakhir. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Dapat langsung mengaktifkan mikrofon atau melalui kolom chat. Silahkan. Baik, dari teman-teman sudah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Titi Sarofetunida. Saya ingin bertanya, tadi sempat disebutkan bahwa unsur-unsur yang dapat menunjang terciptanya kehidupan demokrasi ada 3, yaitu negara hukum, masyarakat madani, dan ikatan kelompok strategis. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan masyarakat madani dan ikatan kelompok strategis itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Titis. Kita simpan dulu ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Silakan Zul, dari berapa? Dari
tadi kan udah dijelaskan beberapa contoh implementasi demokrasi yang dilakukan di Indonesia. Tapi sebenarnya itu apa tujuan dari penerapan demokrasi yang ada pada sistem negara kesatuan Republik Indonesia bagi warga negara itu sendiri? Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya simpan dulu pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Titis. Akan menjawab pertanyaan dari saudara Titis dari kelompok 10. Tadi bertanya tentang apa maksud dari masyarakat madani dan juga ikatan kelompok strategis. Kemudian juga bertanya contoh dari kelompok strategis itu seperti apa. Baik, masyarakat madani itu dapat disebut juga dengan masyarakat yang beradab. Artinya kehidupan sosialnya telah berdasarkan prinsip moral yang menghargai keseimbangan antara kebebasan individu dan dengan kestabilan masyarakat. Dia sudah paham bahwa tidak ingin melanggar prinsip moral tadi. Jadi seperti mencela individu, egois dan memaksakan kehendak, itu dia tidak ingin seperti itu. Kemudian beberapa sifat pokok dari yang harus dimiliki oleh masyarakat madani yaitu wilayah publik yang bebas, toleransi, kemajemukan, keadilan sosial. Posisi penting dalam masyarakat madani dalam pembangunan demokrasi yaitu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, seperti dapat ikut menyuarakan aspirasinya. Nah, untuk arti dari ikatan kelompok strategi sendiri adalah kelompok-kelompok yang ikut berperan terhadap tegaknya demokrasi di Indonesia. Nah, ikatan kelompok strategis ini dibagi jadi 3 jenis kelompok, yaitu partai politik. Kemudian yang kedua, kelompok gerakan dan kelompok penekan yang ketiga. Kelompok partai politik itu masuk dalam kelompok strategis karena merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan atau kedudukan politik agar bisa menyuarakan kebijakan politiknya. Kemudian yang kedua, kelompok gerakan adalah organisasi masyarakat yang menjadi wadah perhimpunan bagi sekumpulan orang. Tujuannya adalah memberdayakan warganya. Contohnya adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi masyarakat lainnya. Kemudian yang ketiga ada kelompok penekan. Ini adalah terdiri dari kaum cendekiawan. Contohnya dari kalangan sivitas akademika kampus dan dari kalangan pers. Nah, ketiga jenis kelompok ini itu sangat besar peranannya terhadap menyuarakan misi organisasi atas kepentingannya agar dapat terciptanya kehidupan yang berdemokrasi. Begitu, mungkin bagaimana Titis? Baik, sudah cukup paham. Terima kasih kelompok 2. Baik, sama. Baik, selanjutnya saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Zul Maharani mengenai apa tujuan dari penerapan demokrasi yang ada pada sistem NKRI bagi warga negara itu sendiri. Jadi tujuan ideal dari adanya demokrasi itu yang pertama demokrasi untuk mencapai kebaikan bersama. Maksudnya rakyat harus merasakan dampak positif dari penerapan demokrasi tersebut dalam pemenuhan hak-haknya. Hak-hak politik rakyat harus terjamin dan terlayani dengan baik, seperti hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Selanjutnya, bertujuan untuk mencapai pengakuan kemerdekaan atau kebebasan setiap individu. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3, negara berkewajiban untuk menjamin kebebasan setiap warga negaranya dalam mengungkapkan pendapat,
berkumpul, dan berserikat, serta memeluk suatu agama atau kepercayaan. Lalu tujuan demokrasi juga untuk menghendaki adanya kesetaraan atau kesejahteraan di antara setiap individu. Jadi tidak ada suatu kelompok atau golongan yang dibanding-bandingkan dengan golongan yang lain. Jadi setiap orang harus saling menghormati perbedaan yang ada agar terciptanya konflik dapat diminimalisir. Selanjutnya, demokrasi juga bertujuan agar terciptanya kehidupan yang teratur dengan kepatuhan terhadap hukum. Karena hukum diciptakan untuk menghadirkan keteraturan dan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi demokrasi tanpa diimbangi dengan semangat kepatuhan terhadap hukum, maka akan tidak terkontrol dan nanti akan rawan terjadinya pelanggaran. Itu aja jawaban dari saya. Bagaimana Zul, apakah ada tanggapan? Cukup. Terima kasih Tasya atas jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, karena waktu yang hampir habis ya, sudah 2 pertanyaan tadi. Untuk itu, saya tutup presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.